selamat pagi IPS 3. Senang sekali rasanya bertemu kembali bersama kalian ya untuk pada pagi hari ini. Ya, Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Nah, sesuai janji Ibu kemarin, hari Selasa kemarin kita akan membahas sekarang materi kita ya yang baru dari bab yang keempat ya, yaitu kehidupan masyarakat pra-aksara di Indonesia ya. Jadi Ibu harap IPS 3 perhatikan dengan baik ya penjelasan Ibu. Ibu harap semuanya mempersiapkan diri, ambil catatanmu, atau nanti ada informasi penting yang Ibu sampaikan tapi tidak Ibu tuliskan di dalam slide supaya bisa kamu tuliskan. Oke, nah hari ini kita akan bahas ya secara bersama-sama. Perhatikan PowerPoint yang akan Ibu bagikan di hadapanmu. Nah, kali ini ya kita akan bahas kehidupan manusia praaksara di Indonesia bersama Ibu Erni ya. Dan di sini ada sedikit kata motivasi buat kalian. Persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Ya, jadi kamu harus mempersiapkan diri mulai hari ini ya, karena minggu depan kita akan sudah mulai ujian. Oke, nah kita akan bahas materi kita. Yang pertama sekali kita akan lihat kompetensi dasar dari 3.10 menganalisis kehidupan awal manusia Indonesia dalam aspek kepercayaan, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi serta pengaruhnya dalam kehidupan masa kini. Ya, yang kedua, adapun tujuan pembelajaran kita sesuai dengan topik. Yang pertama, kamu dapat menganalisis dengan baik dan benar bagaimana kehidupan awal masyarakat Indonesia. Yang kedua, kamu boleh nanti membuat sebuah perbandingan ya, perbandingan kehidupan awal masyarakat Indonesia pada masa praaksara dan masa kini ya. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu rasa kalian sudah tahu apa itu artinya praaksara ya. Pra berarti sebelum ada tulisan ya. Nah, sekarang kita lihat pengertiannya supaya lebih jelas. Zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia belum mengenal tulisan. Masa praaksara ya berasal dari dua kata. Yang pertama, pra yaitu sebelum, dan aksara tulisan. Ya. Jadi praaksara disebut juga dengan nirkala atau zaman di mana manusia belum mengenal tulisan ya. Nah, inilah pengertian zaman praaksara. Nah, dari pengertian tadi, maka kita akan melihat bagaimana kehidupan masyarakat awal Indonesia ya, atau yang disebut juga dengan zaman praaksara, di mana kehidupan awal masyarakat Indonesia ya zaman praaksara ini terbagi tiga ya, terbagi dalam tiga zaman. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini ya. Perhatikan, yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, masa bercocok tanam, dan yang ketiga adalah masa perundagian ya. Jadi ketiga inilah zaman atau masa inilah yang akan kita bahas. Oke. Nah, perhatikan. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan ya. Nah, di mana pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini terbagi atas dua ya. Ada yang tahu? Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ya. Jadi inilah pembagian masa berburu dan mengumpulkan makanan. Tadi tingkat sederhana yang pertama, kemudian yang kedua tingkat lanjut. Oke. Nah, kita akan lihat masa berburu dan mengumpulkan makanan dalam tingkat sederhana. Diperkirakan ya, masa ini terjadi pada zaman Paleolitikum ya. Peradaban masih sangat rendah
Yang ketiga, hidup dengan berpindah-pindah. Yang keempat, melakukan kegiatan meramu atau mengumpulkan jenis makanan seperti ubi-ubian dan daunan, ya. Jadi inilah kehidupan masyarakat praaksara pada masa tingkat sederhana. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana kehidupan mereka dalam tingkat lanjut atau masa tingkat lanjut. Terjadi pada masa Mesolitikum, ya. Kalau tadi kan Paleolitikum, ya. Pembagian zaman kan sudah Ibu kasih tahu pertemuan kita pada sejarah Indonesia, ya, sudah Ibu jelaskan. Jadi tidak perlu lagi Ibu jelaskan apa itu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum, ya. Oke, nah kehidupan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ini terjadi pada zaman Mesolitikum. Yang kedua, perkembangan mulai terlihat, ya. Perkembangan mulai terlihat dari segi apa? Dari segi kehidupan. Oke. Yang ketiga, kehidupan mulai menetap, ya, dikenal manusia walaupun hanya sementara waktu. Jadi mereka masih nomaden, ya, masih berpindah-pindah. Yang keempat, bercocok tanam sederhana mulai dikenal, ya. Nah, itulah ciri-ciri kehidupan masyarakat praaksara tingkat sederhana dan tingkat lanjut. Oke. Nah, yang kedua kita akan bahas masa bercocok tanam. Bagaimana kehidupannya pada masa bercocok tanam? Nah, ini diperkirakan terjadi pada zaman Neolitikum, ya. Manusia sudah memiliki mengolah, ya. Manusia pada masa bercocok tanam ini sudah memiliki kemampuan untuk mengolah dan memanfaatkan alam untuk kehidupannya dengan cara bercocok tanam dan beternak, ya. Jadi di sini sudah ada kemajuan, yaitu bercocok tanam dan beternak, ya. Yang ketiga, manusia mulai menetap karena persediaan makanan untuk hidup sudah mulai terpenuhi. Jadi dengan kata lain bahwa kehidupan masyarakat praaksara itu bisa dikatakan nomaden karena mereka tergantung kepada alam, ya, tergantung kepada kesediaan makanan. Oke. Jadi pada masa bercocok tanam ini mereka sudah mulai menetap, ya, sudah mulai membangun rumah dan sudah mulai bercocok tanam dan beternak. Oke. Nah, itulah kehidupan masa bercocok tanam. Nah, bagaimana dengan masa perundagian? Nah, pada masa ini menandai berakhirnya masa praaksara di Indonesia, ya. Perundagian terbagi pada zaman perunggu, ya. Manusia sudah berada pada peradaban yang maju tingkatannya, ya. Nah, inilah ciri-ciri kehidupan, ya, masyarakat awal praaksara di Indonesia, ya. Jadi Ibu ulangi, yang pertama tadi terbagi atas, ya, masa berburu dan mengumpulkan makanan, di mana masa mengumpulkan makanan itu terbagi atas dua, masa tingkat sederhana dan tingkat lanjut, ya. Kemudian yang kedua, masa bercocok tanam, ya, masa bercocok tanam. Nah, di sini terjadi pada zaman Neolitikum, ya, di mana pada zaman ini sudah mulai ada perubahan kehidupan, ya. Kemudian yang ketiga tadi zaman perundagian, di mana dalam kehidupan ini atau pada masa ini keadaan masyarakat Indonesia sudah mulai membaik, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, pertanyaan Ibu. Oke, nah kira-kira apa sih yang setelah kamu lihat tadi ciri-ciri kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara, ya, coba kamu bandingkan bagaimana dengan kehidupan yang sekarang, ya. Tentu pasti sangat berbeda, ya, tentu sudah sangat berbeda. Nah, dimana kalau dia zaman praaksara itu mereka berkelompok-kelompok, kemudian berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, ya. Sedangkan kalau kita sekarang kita sudah menetap di suatu tempat, ya, walaupun berpindah misalnya ke rumah teman atau ke rumah saudara, itu bukan nomaden, ya. Nah, sekarang yang menjadi tugasmu, Ibu akan memberikan tugas kepada kamu membuat perbandingan kehidupan
masyarakat praaksara dari segi ekonominya, kemudian sosial budayanya dengan masyarakat masa kini. Ya, nanti Ibu akan kirimkan di Google Classroom tugasmu. Ibu harap semuanya mengerjakan dari kami semuanya, ya, dan persiapkanlah dirimu dengan baik untuk menghadapi ujian minggu depan. Oke, Ibu rasa untuk pertemuan kita hari ini cukup sekian, ya. Sampai jumpa dan selamat pagi. Bye.